Shalom saudaraku yang kekasih. Hari ini adalah seri kedua tentang bagaimana kita mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Masih dari Yohanes pasal 4, kali ini saya ingin bacakan ayat 23 dan fokusnya kepada ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki atau Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau saudara ikut sesi sebelumnya, di sana saya ingatkan kita bahwa dari zaman dahulu orang menyembah Tuhan karena ingin supaya disembuhkan, ingin diberkati, ingin semuanya ada kelancaran-kelancaran atau hal-hal baik terjadi dalam hidup mereka. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus mengatakan hal yang berbeda, bahwa Allah itu roh, dan Allah ingin supaya setiap orang boleh mendekat kepada Tuhan, bukan lagi dengan berbagai embel-embel, tapi mereka bisa bertemu dengan pribadinya Tuhan. Jika konsep perjanjian sebelum Yesus datang di perjanjian lama, orang memakai cara ritualitas untuk mendekat kepada Allah. Ketika Yesus datang, Yesus berkata, Allah mencari pribadi, Allah mencari penyembah, pribadi-pribadi yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi cara, bukan lagi ritualitas, bukan lagi tempat, bukan lagi kiblat dan seterusnya. Tetapi Allah mencari pribadi kita, autentik kita ya, atau pribadi kita, otentik kita maksud saya, supaya kita datang apa adanya kepada Tuhan, karena Tuhan ingin berjumpa dengan pribadi kita, bukan lagi cara kita. Saudara, karena kalau kita lihat konsep penyembahan berhala, konsep-konsep itu selalu dikaitkan dengan cara, dengan ritual. Makanya saudara, sebetulnya ada para pengajar berkata begini, lebih mudah untuk menyembah Tuhan daripada menyembah berhala. Lebih mudah menyembah Tuhan daripada menyembah berhala. Mengapa saudara? Karena ketika saudara memutuskan untuk menyembah berhala, ritualnya banyak sekali. Syaratnya begitu sulit ya. Syaratnya kalau saudara mau bawa benda-benda makanan atau apapun, tidak boleh cacat yang dipersembahkan ke yang disembah. Sedangkan Allah kita bisa datang apa adanya. Kan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi saudara boleh pakai pakaian yang sangat sederhana di rumah saudara. Bahkan ketika saudara di kamar mandi pun saudara bisa menyembah Tuhan. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari, menghendaki pribadi, bukan lagi ritual dan cara. Manusia selalu mengagungkan ritual atau cara. Tapi Tuhan menghendaki pribadi. Karena pribadi saudara dan sayalah Yesus datang dan mati, bukan karena cara-cara. Karena itu mari kita berhenti bertengkar tentang cara-cara menyembah. Pakai tepuk tangan lah, enggak tepuk tangan lah, nungging lah, enggak pakai nungging lah. Berbagai cara yang digaung-gaungkan, yang diperdebatkan sebetulnya dari berbagai denominasi adalah cara. Kita berdebat di dalam cara. Padahal Tuhan ingin berjumpa dengan pribadi kita. Nah, saudara, kalau begitu saudara, apa itu penyembahan di dalam roh dan kebenaran yang sederhananya? Ada banyak definisi, saudara bisa googling dan ketemu di sana. Tapi saya percaya begini, orang-orang yang memutuskan untuk bertemu dengan Tuhan, yang dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, adalah mereka yang bergaul dan mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus atau di dalam roh, dan menaklukkan hidupnya untuk mentaati firman Allah atau hidup di dalam kebenaran. Dalam dua syarat ini, kalau kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita, Roh itulah yang akan mengajarkan kita mendekat kepada Allah untuk menyembah Dia di dalam roh. Karena Allah itu roh.
Dan kenapa kebenaran? Karena penyembahan bersyaratkan firman Allah. Harusnya kita, orang-orang yang mencintai Tuhan dan firman-Nya adalah orang-orang yang memutuskan, dan orang-orang itu yang akan giat untuk mendekat kepada Tuhan dan menyembah Allah itu sendiri. Jadi saya percaya bahwa orang-orang yang mau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, definisi sederhana adalah begini: mari kita penuh dengan roh dan penuh dengan firman. Kalau kita penuh roh dan hidup kita juga dituntun oleh firman Allah, kita memenuhi syarat untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena penyembahan bukan tentang lagu atau tiru-meniru gaya dan seterusnya, tapi penyembahan melibatkan hati dan ketulusan kita kepada Allah. Kerinduan kita untuk berjumpa dengan pribadinya Tuhan, bukan tangannya Tuhan. Kalau tadi sesi sebelumnya kita belajar bahwa dari zaman dahulu orang mencari Tuhan, menyembah supaya mereka diberkati. Itu konsep penyembahan berhala. Karena penyembahan di dalam roh dan kebenaran berbeda. Apa bedanya? Kita menyembah Allah karena kita sudah diberkati, sudah ditolong, sudah diselamatkan. Kita sudah punya pengalaman spiritual dengan Roh Kudus. Kita punya pengalaman di dalam firman Allah. Itu sebabnya kita membawa pujian dan nyanyian kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur, saudara, di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-8. Mazmur 44 ayat 48 dikatakan, karena Allah, karena pribadinya kami menyanyikan nyanyian, pujian dan syukur kepada Tuhan. Jadi saudara, mari kita mengubah sikap kita. Jangan menyembah supaya engkau diberkati. Ingat baik-baik, Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan dia sudah menyelesaikan itu. Dan dia katakan penderitaan, kutuk yang harus kamu tanggung sudah selesai. Itu sebabnya mari kita datang dengan bersyukur, membawa korban syukur. Karena kita sudah ditolong, sudah diberkati. Itu sebabnya kita menaikkan tangan kita dan menyembah Tuhan, menyembah Allah kita. Bukan supaya diberkati, karena kita sudah diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.